Gundam bootleg yang satu ini harganya hampir 1 jutaan. Emang worth it untuk dibeli? Langsung aja kita review. Halo Mas Bro, ketemu lagi sama Warung Mas Yok. Akhirnya setelah sekian lama hiatus, kali ini aku bakal review Gundam lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya, biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Ini dia Daban model 8827, Gundam Wing Snow White Prelude. Model kit yang desainnya jiplak, Gundam dengan nama yang sama punya Bandai. Cuma yang Bandai itu versi metal build dan yang ini dibikin model kitnya. Biar kita-kita ini pada bisa ngerasain gimana sih rasanya punya Snow White Prelude ini. Harganya sekitar 900 sampai 1 jutaan. Soalnya yang ini udah include metal parts juga untuk inner frame-nya. By the way, Gundam ini punyanya Om Chandra ya guys ya, yang minta dirakitin. Jadi terima kasih udah diizinin ngerakit sekalian nge-review Gundam yang satu ini. Langsung aja kita buka isinya. Yang pertama kita lihat dulu ada manual booknya. Nah ini manual booknya guys, tebel banget, seriusan. Kalian bisa lihat dari awal sampai akhir, semuanya itu polosan hitam putih. Totalnya sampai sekitar 50 halaman. Udah lengkap sama part-part yang dibutuhin tiap bagian, biar kita nggak capek bolak-balik ngambilin runner-runner saat mau ngerakit. Lanjut dapat juga mur dan baut, jangan sampai hilang karena takutnya ini nggak ada spare lagi. Udah dapat water slide decal, ya pastinya harga sejutaan, kalau nggak dapet sih keterlaluan. Nah ini bisa kalian pakai buat menghias Gundam Wing kalian biar makin kece nih nanti hasil akhirnya. Dapat juga stand base, dan ini dari base-nya sendiri cukup lebar, tapi karena memang Gundam Wing ini banyak aksesorisnya yang nanti bisa dipasang pas dipajang, jadi emang perlu sih base-nya ini agak cukup luas. Lanjut ada metal parts-nya, yang awalnya aku kira inner frame-nya ini bakal udah jadi gitu, jadi kita tinggal pasang armor-armornya. Ternyata kita cuma dapat beberapa bagian yang bahannya itu dari diecast. Agak disayangkan sih, soalnya mocin-mocin ini biasanya udah dapat yang satu inner frame udah jadi kita tinggal pasangin armor-armornya. Ternyata si Daban ini cuma ngasih beberapa part yang diecast doang. Untuk runnernya sendiri totalnya ini ada 40 parts. Ya kalian bisa cek sendiri nanti langsung satu persatu. Jumlahnya itu sekitar 40. Kalau dilihat dari lebih dekat, kualitas plastiknya ini udah bagus. Plastiknya bukan plastik murah, kelihatan lebih mahal gitu. Tapi untuk finishingnya dia menggunakan finishing matte atau doff. Nah ini agak disayangkan sih. Soalnya kalau misalnya metal build punya Bandai, dia itu biasanya pakai finishing glossy. Cuman yang ini kita dikasihnya itu yang doff. Ini dia hasil jadi setelah kita rakit. Sebenarnya untuk perakitannya sendiri ini nggak terlalu sulit. Tapi kalau misalnya kalian baru mulai merakit model kit, baru mulai terjun ke dunia Gundam, dan belum terbiasa sama yang namanya Gundam bootleg atau KW, saranku sih jangan beli ini. Karena partnya itu banyak sekali dan kecil-kecil. Kalau misalnya kalian skip aja beberapa hal dan terus harus kembali lagi ke awal dan bongkar lagi, menurutku ini bakal menyulitkan banget sih. Tapi so far dari perakitannya ini snapfitnya juga nggak terlalu menyulitkan kok, nggak bikin tangan terlalu merah. Ya wajar lah ya, harga ini udah hampir 1 juta, kalau snapfitnya masih bikin tangan merah-merah melepuh ya kasihan juga sebenarnya. Dari feel megangnya kalau ini cukup solid sih. Kalau dipegang berasa berat ya karena memang dipasangin part diecast sih. Jadi untuk harga ya emang nggak bisa bohong. Si Gundam Wing ini juga udah pre-color, udah diwarna dari pabriknya. Kalau misalnya kalian mau amplas atau mau bersihin nupmaknya itu harus ekstra hati-hati, karena bisa bikin lapisan catnya itu kegores. Soalnya agak susah juga kalau harus repaint lagi biar dapat hasil yang mulus. Untuk detail bisa dibilang mantap juga. Color separation-nya juga banyak, kompleks, jadi bikin kesan armornya itu nggak monoton. Walaupun ya emang warna base-nya itu putih, tapi separasi warnanya ini juga nggak norak. Malah mewah kalau dilihat-lihat. Dia ada warna putih, abu-abu, kuning, sampai coklat juga ada. Dan putihnya juga bukan putih yang polos gitu kayak Gundam-Gundam kebanyakan, tapi dia itu putih lembayung atau pearl. Tapi ya balik lagi sih, finishingnya itu doff yang menurutku membuat model kit ini tuh terasa nggak hidup. Coba kalau misalnya dibikin semi gloss atau gloss, nah itu kan dia bisa kelihatan lebih mewah dan mencolok ya. Next kita bahas tentang aksesorisnya. Nah ini salah satu yang menarik menurutku ya, karena Gundam Wing Snow White Prelude ini terkenal emang aksesorisnya ini cukup banyak, perintilannya juga banyak, dan bikin memang kelihatan model kitnya itu lebih keren. So ini kita langsung aja bahas yang pertama. Kita bakal dapat dual beam saber dengan efek hijau yang kayak gini. Dapat juga sebuah tameng, dan memang tamengnya ini merupakan kayak apa ya,
kepala dari mode pesawatnya gitu. Dia juga bisa dibuka di bagian bawahnya itu kayak ada siripnya. Dah pas banget ya jadi bagian depan sebuah pesawat gitu ya, atau Neo Bird modenya. Ada stand base-nya, dan ini kita dapat juga 3 buah clear capit partnya untuk penopang-penopang aksesoris kalau misalnya pas dipajang teman-teman. Kita juga dapat beberapa pilihan penopangnya, bisa untuk Neo Bird mode kalau mau dipasang, nah itu bisa pakai yang ini teman-teman. Lanjut, ini kita bakal dapat sepasang Zwerg ya. Namanya Zwerg kayak ini senjatanya kayak tembakan gitu, tapi ada aksen-aksen dari si Snow White Prelude-nya. Ada aksesoris tambahannya di bagian ujung, kayak upgrade-nya gitu. Nah, dia juga udah dapat penopangnya, jadi bisa dipasang ke tangan biar dia itu nggak turun-turun saat dipajang. Tentunya nggak ketinggalan ada Twin Buster Rifle. Ini salah satu senjata ikoniknya si Gundam Wing teman-teman. Dan juga sebenarnya ini juga bisa dipasang jadi satu, bisa juga di-upgrade digabungin sama si Zwerg-nya itu sendiri. Biar di pose juga makin keren, kita juga dapat beberapa optional hand-nya, seperti relax hand atau tangan terbuka, lalu tangan memegang beam saber, dan tangan memegang senjatanya. Nggak ketinggalan terakhir juga tangannya mengepal. Tapi yang paling keren sih ya ini ya, yang bikin namanya itu jadi Snow White Prelude, yaitu Seraphim bindernya. Kalau kalian lihat ini detail-detail kayak seperti sayap burung, tapi warnanya putih, dan detailnya sebenarnya nggak terlalu polos, banyak aksen-aksennya gitu. Ini juga bisa kita gerak-gerakin, ada sedikit artikulasinya. Apalagi di bagian bawahnya ini dia dapat apa ya, Zwerg-nya juga ya, kayak 6 buah nih, ada banyak banget dan bisa kita gerak-gerakin juga. Bahas aksesoris udah, saatnya kita bahas artikulasi dari Gundam Wing yang ini. Nah, yang pertama untuk bagian kepalanya ini bisa kita maju mundurin, nunduk ya, geleng ke depan dan juga bukan geleng ya, dia mengangguk ke depan dan ke belakang, serta geleng sampai diputar 360 derajat bisa, cuman rada terhalang sama armor di bagian kerahnya. Bagian lengannya ini juga bisa diputer-puter sedikit, lalu di bagian tangannya dia juga bisa diputer. Ada gimmick open armor juga di bagian armor di lengannya, dia bisa dibuka seperti ini. Bagian bodinya ini bisa kita gerakin ke kanan ke kiri sama tilting maju ke depan sedikit. Soalnya di dalamnya ini ada metal parts-nya, jadi agak-agak seret gitu. Kalau mau digerakin juga nggak terlalu luas sebenarnya. Armor di bagian depan pinggangnya ini bisa kita angkat ke depan, bisa juga kita open ya. Ada gimmick terbukanya nih di bagian armor di sini. Bagian samping armornya ini juga bisa kita open. Nah, gimmick-gimmicknya ini udah kayak mirip-mirip PG Unleashed ya. Ada armor-armor kebuka gitu. Artikulasi di bagian kakinya ini bisa kita rentangkan sejauh ini ya teman-teman. Bisa juga kita tekuk. Nah, di sini ada gimmick ya, harusnya itu armornya sliding kalau kalian bisa lihat. Cuman ini seret banget karena pakai metal frame nih. Kalian bisa lihat detailnya ini cakep asli. Color sparation-nya ini main banget, warna putih, abu-abu muda. Jadi nggak kelihatan monoton kalau dilihat secara langsung pakai mata. Bagian sayapnya ini juga bisa digerakin, bisa kita buka kayak gini teman-teman. Jadi terlihat agak keren ya, dia bisa mengembang gitu. Cuman sayangnya itu dia nggak terlalu klik gitu loh. Jadi masih agak-agak kayak letoy-letoy dikit. Tapi ya masih bisa dimaklumi dan dimaafkan karena hasilnya pas dipajang itu tetap keren. Habis bahas artikulasi, saatnya kita bahas kekurangan-kekurangannya. Ya walaupun Gundam ini tuh cukup solid, dia bisa berdiri sendiri loh tanpa bantuan stand base. Tapi kalian harus lihat dulu yang ngeselin dari Gundam yang satu ini. Pertama dari aksesoris Seraphimnya ini coy. Ini tuh gimana ya ngomongnya ya. Dia tuh loose banget di bagian konektornya. Jadi gak bikin keren gitu loh, karena saat megang tuh feel-nya dia sangat letoy. Walaupun sebenarnya bisa di fix juga sih, gampang ini. Cuman rasanya kalau misalnya kita langsung ngerakit dan hasilnya kayak gini, biasanya kita bakal kecewa sih, karena harganya juga nggak murah. Tapi kalau misalnya kalian udah ngerakit banyak sekali bootleg kayak gini tuh gampang sekali dibenerin. Cuman kalau misalnya dilihat nah pas saat kalian masukin ke sini nih adapternya ke bagian belakangnya ini, dia juga nggak nempel dengan kenceng coy. Jadi kalian harus nopang si Seraphim ini pakai efek-efek atau capit clearnya itu biar dia nggak jatuh. Atau mungkin kalian mau fixin pakai joint strengthen tuh boleh dicoba sih. Lanjut di bagian armor pundaknya. Ini bagian part yang warna abu-abu, dia gampang lepas. Entah kenapa kayak pack untuk masukinnya itu dia nggak bisa klik gitu. Jadi dia gampang lepas. Kita lanjut bagian part yang ada di pinggangnya ini, bagian depan. Dia ini juga entah kenapa gampang lepas. Aku juga bingung nih. Lanjut yang ngeselin lagi di bagian sayapnya nih. Part sayap bagian belakangnya ini lus banget. Entah kenapa ya, dia dilihat-lihat packnya itu licin dan kecil. Kenapa nggak dibikin agak gede gitu ya, biar masuknya itu gampang dan bisa klik.
Cuman kalau kalian lihat di sini dia tuh kecil dan lus, goyang-goyang gitu loh. Terakhir pack bagian tangannya ini kecil sekali ya. Kenapa dia dibikin kecil gitu? Kenapa gak langsung aja dibikin panjang biar kayak Gundam Strike atau mungkin Gundam yang lain gitu loh. Biar lebih kenceng dan mantep kalau misalnya kita artikulasiin. Tapi ya itu tadi keluh kesah pada saat perakitan dan hasilnya emang seperti itu. Sekarang kita bakal lihat perbandingan Gundam Wing ini dengan beberapa model kit Gundam yang lainnya. Langsung aja check it out. Jadi itu dia guys, review yang cukup singkat dan pastinya ini jujur ya. Keluh kesah dari rakit Gundam Wing Snow White Prelude, daban model bootleg dengan harga yang cukup fantastis ini. Sekarang masuk ke kesimpulannya. Dari perakitan sih gak terlalu banyak kendala, cuman ya emang partnya itu banyak aja. Cocok lah ya sama harganya yang gak murah ini. Kualitas plastik oke, finishingnya dikasih doff. Warnanya udah di repaint sebelumnya, tipikal bootleg premium gitu. Gimmicknya juga banyak banget loh, detail armor yang bisa kebuka, color separation, aksesorisnya juga bejibun. Bahkan untuk transform ke Neo Bird mode ini juga bisa. Kalau kalian seniat itu sih, tapi karena ini punya orang aku nggak berani coba-coba deh ya. Jadi sebenarnya banyak poin plus dari Gundam Wing ini. Cuman ada juga kekurangannya, kayak partnya itu yang mudah lepas, letoy sana sini. Contohnya kayak di Serapimnya itu ngeselin banget sih. Beda banget sama Eagle Impulse yang kemarin aku rakit. Tapi hasil jadinya sih wah banget. So menurutku kalau kalian suka banget sama Gundam Wing ini, bolehlah disikat. Karena versi Bandainya emang agak mahal untuk kita-kita. Tapi kalau kalian sayang uang kalian, mending beli model kit lain. Atau bahkan sekalian beli Bandainya aja, tapi yang Gundam yang lain ya. Soalnya bakal lebih worth it. Jadi itu dia sih penilaian dari aku. Kalau kalian setuju komen, yang nggak setuju komen juga.